di dalam. Ini pengacara mau masuk untuk bertemu Niki, 2 orang tidak dikasih dengan jaksa. Ada perdebatan antara PH Dengan jaksa. Makin kesini makin aneh, makin agak lain yang kita lihat dan kita saksikan bersama. Proses hukum yang hari ini dijalani oleh Nikita Mirzani, dari press release yang pernah diumumkan oleh pihak kepolisian, di mana pasal yang membuat Nikita Mirzani itu hingga ditahan adalah pasal pemerasan dan TPPU. Namun pada dakwaan kemarin kita lihat bahwa pasal pemerasan itu hilang, dan statement dari Nikita Mirzani bahwa BAP diduga dirubah sampai 4 kali. Wow, hukum di negara kita ini emang agak lain ya. Miris sih. Ini harus jadi pusat perhatian semua pihak. Kenapa ya pernyataan dari Bang Fahmi Bahmid, pengacara Nikita Mirzani, yang mengatakan bahwa tidak ada tindak pidana pemerasan itu bikin rame? Padahal teman-teman, ada hal yang lebih penting kita sadari bersama. Jadi teman-teman, setelah sidang pembacaan dakwaan, Bang Fahmi Bahmid menyatakan dengan sangat tegas ya bahwa di kasus ini tidak ada unsur pemerasan. Banyak yang langsung membenturkannya dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP yang disebut oleh jaksa. Tapi mari kita luruskan ya. Sebelumnya kan Nikita Mirzani disangkakan dengan pasal 368 KUHP, yaitu pemerasan dengan kekerasan. Itu eksplisit ya, dan secara psikologis serta dampak sosial sangat berat ya. Sekarang pasal yang didakwakan adalah pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 369 ayat 1 KUHP, serta pasal 3 Undang-Undang TPPU. Nah, pasal 369 ayat 1 KUHP itu berbeda teman-teman dengan pasal 368. Ini tidak mengandung unsur kekerasan fisik ya, justru lebih ke arah pemanfaatan tekanan psikis atau pencemaran nama baik untuk mendapatkan keuntungan. Apakah esensinya mirip? Ya mungkin mirip teman-teman, tapi framingnya berbeda. Kalau saja sejak awal pasal yang digunakan adalah pasal yang sekarang ya, yaitu pasal 369 ayat 1 KUHP, bukan pasal 368. Mungkin sanksi sosial yang diterima oleh Nikita Mirzani tidak akan sebesar seperti sekarang. Jadi pada saat Bang Fahmi menyatakan bahwa tidak ada pidana pemerasan di kasus ini menurut saya ya bukan soal membantah hukum, tapi melihat secara substansi dan dampak sosial dari pasal yang dulu disangkakan dan yang sekarang didakwakan. Nah, inilah pentingnya agar kita publik berhati-hati dalam menyimpulkan ya, karena dalam hukum teman-teman, satu pasal bisa membawa persepsi yang sangat berbeda di masyarakat. Mari kita kawal proses hukumnya, jangan hanya terjebak pada label di awal yang mungkin tidak lagi relevan di tengah perjalanan. Salam dari netizen Eskendol, bening, adem, tapi tetap nyambung ke logika hukum. Sebentar. Bisa aja di dalam. Even aku bukan pendukung Nikita Mirzani gitu kan, tapi kalau ngeliat kayak gini kan aku kesal juga gitu. Ini kenapa gitu? Ini kan orang sudah diborgol gitu, terus lagian di situ rame orang, terus ngapain coba sampai didorong-dorong kesannya, kesannya orang itu mau pergi gitu, mau kabur, segitu ramenya orang gitu. Gimana cara perginya? Ini sebenarnya pihak pengadilan gimana sih gitu ya? Orang kan juga berhak gitu speak up, berhak ngomong gitu, ngomong apa gitu. Ini kenapa kesannya kayak jadi apa sih? Kayak seperti dilarang gitu kan, kasihan juga, dia kan juga berhak ngomong gitu. Even dia seorang terdakwa gitu, tapi kan dia juga berhak gitu untuk berbicara atau untuk ngomong apa yang sudah dirasakannya. Jadi aku ngomong ini bukan khusus untuk Nikita Mirzani aja, tapi untuk seluruhnya ya, which is keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu ya. Tokoh politik biasa, tapi Prabowo Subianto, sosok dengan reputasi. Malam itu, video permintaan tolong Nikita tersebar luas. Netizen terbagi dua. Sebagian bilang, drama, cari panggung lagi. Tapi, sebagian lain berkata,
Kalau Nikita sampai begini, pasti ada yang berat. Publik mulai berspekulasi. Siapa pejabat besar yang diduga ada di balik tekanan ini? Apakah seseorang yang pernah disinggung Nikita di masa lalu? Apakah ini bentuk balas dendam secara hukum? Di titik ini muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah hukum di negeri ini sudah tidak bisa dijadikan tempat berlindung? Apakah selebriti sekalipun tidak aman dari permainan kekuasaan? Kebenaran memang bisa dibungkam, tapi hanya sementara. Sebab suara tulus dari hati tidak akan pernah benar-benar bisa dipadamkan. Isu makin memanas ketika beberapa pengacara yang biasa membela artis papan atas justru memilih diam. Tidak sedikit yang menolak membahas kasus Nikita. Bahkan beberapa media besar tampak berhati-hati dalam mengangkat isu ini. Mengapa semua terasa sunyi? Saat semua orang takut bersuara, saat kebenaran mulai samar karena kabut kekuasaan, maka satu suara yang jujur bisa menjadi senjata paling menakutkan. Dan itulah yang mungkin sedang diperjuangkan Nikita. Belum ada tanggapan dari Presiden Prabowo, tapi rakyat sudah mulai bersuara. Hashtag seperti Nikita butuh keadilan dan tolong Pak Prabowo mulai bermunculan. Tanda bahwa publik tidak tinggal diam. Dunia hukum seharusnya menjadi tempat paling aman untuk mencari keadilan. Namun, ketika hukum dirasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka kepercayaan publik mulai retak. Dan dalam retakan itulah muncul tokoh-tokoh yang tak terduga, seperti Nikita Mirzani. Ada kalanya suara satu orang bisa lebih nyaring dari keramaian yang penuh kebohongan. Dan saat kebenaran diucapkan tanpa rasa takut, maka tak ada kekuatan pun yang bisa benar-benar memadamkannya. Namun tentu saja, sebagai masyarakat yang bijak, kita tidak boleh menelan mentah-mentah semua informasi yang beredar. Kita harus tetap menunggu klarifikasi dari pihak-pihak terkait, terutama dari lembaga hukum dan pemerintah. Karena sejauh apapun spekulasi melayang, fakta tetap harus menjadi landasan kita bersikap. Tapi, satu hal yang pasti, kisah ini memberi kita pelajaran penting, bahwa kadang hukum bisa menjadi alat keadilan, tapi juga bisa berubah menjadi alat tekanan, tergantung siapa yang menggunakannya. Apakah Nikita akan lolos, ataukah ini akhir dari karir panjangnya di dunia hiburan? Jawabannya mungkin belum bisa kita ketahui sekarang. Tapi yang jelas, keberaniannya bicara langsung kepada presiden sudah cukup membuktikan bahwa ia tidak menyerah. Dan kalau kita bicara soal masa lalu Nikita Mirzani, ini bukan kali pertama namanya bersinggungan dengan hukum. Ia pernah terlibat konflik dengan beberapa tokoh. Nikita Mirzani minta pertolongan hukum kepada Bapak Presiden Prabowo. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia, saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? Sekelas artis yang terkenal seperti Mbak Nikita Mirzani aja susah mendapatkan keadilan hukum di Indonesia ini. Apalagi kita orang miskin, orang melarat, orang bawah. Memang benar yang dikata orang, hukum ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Siapa yang punya duit, siapa yang punya kuasa, dia yang menang. Siapa yang melarat, siapa yang susah, dia yang tenggelam di penjara, nggak menemukan keadilan, ya kan? Pak Prabowo, bener Pak, memang hukum di negeri ini sudah tidak adil Pak, perlu diluruskan seperti kata Mbak Nikita Mirzani ini. Orang miskin, orang bawah kalau mendapatkan persoalan hukum, dia susah Pak, mau ngapa-ngapain. Lapor motor yang hilang aja nggak ditangani, lapor barang yang hilang aja nggak ditangani, lapor icikiwir aja di icikiwir sendiri. Lapor KDRT aja nggak digubris. Susah Pak hukum di negeri ini Pak, lapor nggak bayar, nggak ditangani, nggak digubris Pak. Gimana ini Pak? Apakah hukum Indonesia akan seperti ini terus? Yuk komen, siapa yang pernah punya pengalaman ya, lapor tapi nggak ditangani ya, punya persoalan hukum tapi tidak punya keadilan? Coba komen ya. Aku pernah, sedih.
Mbak Nikita Mirzani semangat ya. Indonesia memang begini kok ya. Lagi panas, lagi demam Indonesia ya. Nggak apa-apa, tahan aja. Nanti Indonesia dikasih apa itu namanya? Hand sanitizer, bukan. Baby fever biar dingin, biar nggak panas ya.